warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ada dua pengertian ekonomi Islam menurut SM Hasan Zaman. Ekonomi Islam sebagai pengetahuan yang tidak hanya pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam dan mengacu pada aturan syariah. Ilmu ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari ketidakadilan. Konsep ini menekankan bahwa sumber daya yang ada harus digunakan secara bijaksana dan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, dan agar kepuasan manusia dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah serta masyarakat tercapai dengan seimbang. Adapun menurut M. Amanan mengartikan ilmu ekonomi Islam sebagai bidang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi, namun dengan perspektif dan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Artinya, ilmu ekonomi Islam tidak hanya sekedar berfokus pada analisis ekonomi tradisional, tetapi lebih kepada bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam pengelolaan ekonomi. Namun teman-teman, dalam pandangan ini, ekonomi tidak hanya dilihat dari segi material atau keberhasilan ekonomi semata, tetapi juga harus mendekatkan kepada nilai-nilai etika yang ada di dalam ajaran Islam, seperti keadilan sosial, keseimbangan dan pembagian kekayaan, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun poin yang kedua, yaitu ekonomi Islam dibangun atas 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Di dalam ekonomi Islam ada keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Sebagai contohnya itu ada zakat dengan infak, yang dimana kita mengetahui zakat merupakan kewajiban agama Islam yang harus membayarkan oleh individu yang mampu kepada yang membutuhkan, yang tidak hanya bertujuan untuk membantu mereka secara material, tetapi juga membersihkan harta dan memperbanyak keberkahan. Itu adalah kebebasan berekonomi, yang dimana artinya individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan atau usaha mereka yang inginkan, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya seseorang mendirikan usaha kafe halal yang hanya menjual makanan dan minuman yang sesuai dengan aturan Islam. Adapun yang ketiga adalah dualisme kepemilikan. Dalam ekonomi Islam mengarahkan kepada pemahaman bahwa kekayaan duniawi adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai pemegang amanah. Salah satunya contohnya yaitu adalah wakaf, di mana individu dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat, seperti membangun masjid, rumah sakit, atau sekolah. Adapun yang keempat yaitu menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Contohnya seperti asuransi syariah adalah contoh penerapan ekonomi Islam yang menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur riba atau bunga dan garar ketidakpastian, asuransi syariah ini bekerja berdasarkan prinsip tolong-menolong. Semua peserta asuransi akan menyumbangkan sebagai dari kontribusi mereka untuk saling membantu jika ada yang terkena musibah. Ruang lingkup ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan perbankan. Ekonomi Islam mencakup cara pandang terhadap permasalahan ekonomi dan penawaran sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mencakup kedudukan akidah, ibadah, serta keadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya relevan bagi masyarakat ataupun negara muslim, tetapi juga memberikan pandangan. Lingkup ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan perbankan. Ekonomi Islam mencakup cara pandang terhadap permasalahan ekonomi dan penawaran solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mencakup kedudukan akidah, ibadah, serta keadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya relevan bagi masyarakat ataupun negara muslim, tetapi juga memberikan pandangan dan solusi terhadap masalah ekonomi yang dihadapi umat Islam secara universal. Sekarang kita masuk di perbandingan ekonomi. Sistem ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi kapitalisme. Pada sistem ekonomi sosialisme ini paradigmanya adalah Marxis. Lalu basisnya itu dalamnya adalah tidak hanya kepemilikan pribadi dan berlandasan pada filosofinya yaitu dialektik. Pada ekonomi Islam, paradigmanya adalah syariah. Lalu basisnya adalah manusia muslim dan landasan filosofinya adalah khalifah Allah di bumi. Pada sistem kapitalisme, paradigmanya adalah ekonomi pasar, sedangkan basisnya adalah manusia ekonomi. Nah teman-teman, selain itu nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam seperti zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan pemerintah memberikan mekanisme yang jelas untuk mendukung distribusi kekayaan yang adil, menghindari eksploitasi, dan menciptakan kesejahteraan bersama melalui aturan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Nah, secara keseluruhan, ekonomi Islam ini bertujuan menciptakan sistem yang adil, transparansi, dan berkelanjutan
dengan mengutamakan kepentingan kebersamaan dan menjunjung tinggi prinsip moral. Mungkin itu saja, mohon dimaafkan jika ada kata yang salah. Bye-bye.